Halo semua, selamat malam. Mana selamat malamnya? Jujur. Well, selamat malam semua. Saya berharap kita semua dapat the spirit of Christmas. Malam ini kita sama-sama datang ke tempat ini untuk celebrate kelahiran Tuhan. Dan yang saya dapatkan ketika kita celebrate atau ulang tahun birthday adalah ketika seseorang itu hidup. Betul nggak? Mana betulnya? The Spirit kalau kita mau merayakan ulang tahun adalah ketika seorang hidup. Hari ini pun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang artinya Tuhan Yesus itu Tuhan yang amin. Wah pinter-pinter ini, luar biasa. Dan saya berharap kita semua kita prepare our heart, kita siapkan hati kita buka hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita mau melihat bahwa Tuhan bekerja lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi jangan jadi penonton, di dalam kehidupan kita semua harus jadi pelaku. Dan saya percaya Natal ini membangkitkan semangat kita. Satu ayat yang ingin saya bagikan, Yesaya 9 ayat 5 berkata bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saya berharap kita tahu bahwa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita bukan hanya berdiri di atas sana untuk melihat kita, tapi dia benar-benar bertahta menjadi penasehat ajaib, menjadi Allah yang perkasa, menjadi Bapa yang kekal, dan juga memberikan kedamaian buat kehidupan kita. Teman-teman semua, hari ini kita nggak hanya duduk untuk merayakan Natal. Sama-sama kita mau enjoy the atmosphere. Nanti kita bisa melihat ada production yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari AFJ Cirebon dengan beberapa waktu ini mereka latihan demi latihan, kostum mereka siapkan dari kids, teens ya, sampai juga AFJ Cirebon Praise yang hadir, even juga ada Opa dari Semarang yang hadir di sini yaitu Pastor Indra yang memberikan firman buat kita. So, are you ready? Are you ready? So let's start the celebration.
come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, sing, wise of angels, sing in exaltation. Sing, oh, ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Let us adore him, Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory. Christ the Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Malam ini kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Woo. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hello Church, selamat hari Natal semuanya. Lewat kelahiran Yesus Kristus, Tuhan telah memenuhi janjinya bagi manusia. Sekarang adalah bagian kita untuk meneladani apa yang telah Tuhan lakukan. Dan kita bisa bergantung kepada tuntunan Tuhan saat kita menyelesaikan janji-janji yang belum kita penuhi. Apabila kita sehat, maka buah-buah akan muncul dengan sendirinya. Kita dapat bertumbuh dengan sehat dengan tertanam dalam komunitas yang tepat. Jangan ragu untuk bergabung ke salah satu care group yang ada. Anda bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Joyful Lord, we adore thee, and in my life I put none before thee, cause since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding, and I'm down with the king, so now I'm demanding that you tell me who you down with, see, cause all I know is that I'm down with G.O.D. You down with G.O.D.? Yeah, you know me. You down with G.O.D.? Yeah, you know me. You down with G.O.D.? Yeah, you know me. Who down with G.O.D.? Hey! Come and join the chorus, the mighty, mighty chorus. Wahyu 1 ayat 8 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tidak ada satu alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Happy Sunday and God bless you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sekali lagi yang merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita renungkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia. Tuhan, kami merenungkan kasih setiamu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Kami mau meneladani kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
tidak karena kesetiaannya kita tidak ada hari ini. Kalau bukan karena setia Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Mari ambil suatu keputusan. Tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Bapa kita. Sebab firman-Nya berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kau. Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Bapa sendiri, kita akan berbuah. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Mari umat Tuhan, engkau yang merasakan kesedihan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Nyanyikan lagunya sekali lagi. Bersama-sama dari hati yang paling dalam katakan, kau tujukan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau kuasa. Kau tunjukkan kasih setiamu,
ada pribadi yang lebih setia dalam hidup kami selain daripada Engkau. Kalau hari ini kami masih boleh berdiri di tempat ini, kami sudah hampir melewati 1 tahun perjalanan hidup kami. Dari ketika kami memulai tahun yang baru di tanggal 1 Januari 2024. Mungkin beberapa di antara kami mulai ragu, apa yang harus kami kerjakan, apa yang akan kami alami di tahun ini. Beberapa kami mungkin sampai hari ini masih terus bergumul dengan kondisi yang sama, dengan kesehatan yang sama, dengan permasalahan keluarga yang sama, dengan masalah pekerjaan yang sama. Kami mungkin belum mengalami sebuah pertumbuhan yang signifikan, yang begitu berarti seperti orang lain. Tapi biarkan kami boleh melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu semua. Kalau hari ini kami masih bisa berdiri di tempat ini, kami masih bisa ada di tempat ini, semua karena kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu layak kami memberikan pujian dan hormat kami hanya kepadamu Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan karena kasih-Mu yang besar, Engkau mau turun ke dalam ini, menjadi sama seperti kami, hidup di antara kami, untuk memberikan keselamatan yang besar buat setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya hari ini kami boleh menangkap pesan Tuhan, bicara buat kami secara personal, secara pribadi, supaya kami waktu pulang dari tempat ini, kami boleh memegang firman Tuhan itu, menjadi rema dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh lihat kanan kiri, kasih salam buat mereka, katakan kamu luar biasa hari ini. Senang sekali hari ini bisa ada di tempat ini merayakan Natal bersama dengan teman-teman dari IFGF Cirebon. Terima kasih buat semua pengurus gereja IFGF Cirebon dan terima kasih buat para volunteer yang udah bekerja buat acara yang spesial, sebuah acara yang besar buat kita. Keberatan nggak kalau hari ini sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat para volunteer yang udah bekerja luar biasa hari ini, memberikan hal yang terbaik yang mereka bisa berikan supaya kita bisa sama-sama menikmati perayaan Natal pada malam hari ini. Saya sekali lagi bersyukur dan terima kasih buat semua teman-teman. Tema malam hari ini adalah Faithful. Saya percaya semua kita senang setiap kali merayakan Natal. Semua di antara kita senang setiap kali kita menyambut tahun yang baru. Semua di antara kita senang ketika kita memulai Desember ini. Tapi beberapa di antara kita mulai pusing menyiapkan apa yang harus kita lakukan di tahun depan, program kerja apa yang akan kita lakukan untuk kemajuan perusahaan kita, buat kantor kita, buat usaha kita, buat bisnis kita. Beberapa di antara kita mulai membuat solusi-solusi yang harus kita lakukan di tahun 2025. Tapi apapun kondisi yang Bapak Ibu hadapi hari ini, satu hal yang saya percaya Tuhan Yesus sayang kita semua. Saya katakan amin. Hari ini saya akan mengambil firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya percaya beberapa di antara kita mulai sangat sibuk memikirkan hampers apa yang akan kita kirimkan buat teman-teman kita. Kartu Natal jenis apa yang akan kita berikan buat mereka. Apakah kita hanya mengirimkan sebuah WhatsApp yang berisi ayat-ayat atau ucapan selamat Natal? Atau beberapa di antara kita mulai memilih begitu banyak kartu Natal untuk memberikan apresiasi kepada orang yang sangat mencintai kita, yang udah berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang tahun ini. Demikian juga dengan seorang wanita, dia pengen memberikan sesuatu yang sangat spesial kepada sahabat-sahabatnya. Dia sudah mulai memikirkan di akhir November untuk memberikan gift kecil buat semua sahabat-sahabatnya menjelang Natal. Tapi bulan Desember selalu menjadi bulan yang cukup sibuk buat beberapa di antara kita karena persiapan mau liburan, dan beberapa di antara kita mungkin mulai ngejar target, ngejar omset supaya tahun ini segala sesuatu yang kita rindukan tercapai bisa tercapai. Demikian juga dengan wanita ini. Saking sibuknya dia mempersiapkan segala sesuatu sehingga menjelang hari Natal ternyata dia belum mempersiapkan kado untuk dia kirimkan kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli sebuah postcard atau kartu ucapan selamat Natal dan selamat tahun baru buat semua teman-temannya. Kemudian dia berjalan ke salah satu toko yang menjual begitu banyak kartu-kartu ucapan Natal. Dan sampai di situ dia pusing. Ternyata kartu ucapan Natal ada ratusan jenisnya, gambarnya. Sehingga sulit untuk dia memilih kartu mana yang diberikan kepada sahabatnya yang ini atau yang lainnya. Supaya tidak menimbulkan ketidakadilan dari sahabat-sahabatnya, akhirnya dia memilih satu jenis kartu ucapan Natal yang dia beli satu box. Supaya semua teman-temannya mendapat ucapan yang sama. Tanpa berpikir panjang, tanpa membaca isi ucapan itu, dia cuma tanda tangan di kartu Natal itu, sama dia dikirim kepada sahabat-sahabatnya. Natal lewat, memasuki minggu kedua bulan Januari, ketika dia sedang membereskan semua barang-barang yang berantakan karena perayaan Natal, akhirnya dia menemukan satu box kartu ucapan Natal dan tinggal beberapa kartu saja yang tertinggal di dalam box itu. Kemudian dia mulai membuka satu persatu dan akhirnya tergelitik hatinya untuk membaca ucapan apa sih sebetulnya yang aku kirimkan kepada sahabat-sahabatku. Ternyata di dalam kartu Natal itu ada sebuah tulisan yang sangat menarik. Kartu Natal ini hanya pembawa pesan, sebuah hadiah kecil sedang dalam perjalanan. Dia berkata bahwa kartu Natal yang aku berikan ini hanya penyampai pesan saja untuk ucapan Natal, tapi sebetulnya ada sebuah hadiah kecil yang akan sampai. Dia panik sekali, dia kaget sekali, karena dia nggak tahu apa yang menjadi isi pesan dari kartu Natal yang dia kirimkan. Seandainya Bapak Ibu menjadi orang yang mengirimkan kartu Natal itu dengan pesan ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan teman-teman lakukan? Apakah kita akan mengirimkan bingkisan untuk menepati janji yang kita berikan dalam kartu ucapan Natal ini? Atau beberapa di antara kita mungkin berpikirkan Natal udah nggak perlu kita mengirimkan hadiah kecil buat dia karena Natal sudah selesai. Apapun respon yang Bapak Ibu berikan, tapi saya percaya semua kita pernah menerima janji-janji yang orang berikan buat kita. Beberapa di antara kita mungkin ketika sahabat kita datang ke rumah kita, dia datang dengan sebuah beban, dengan sebuah permasalahan, dia punya keluhan yang besar terhadap perusahaannya, terhadap ekonominya, sehingga dengan rendah hati dia datang kepada kita dan dia berkata kepada kita, please bantu aku kali ini aja. Dan aku janji, nanti awal bulan depan, aku pasti akan mengembalikan apa yang aku pinjam kepadamu. Kemudian karena kita melihat dia sahabat kita, dia teman kita, dan akhirnya kita memberikan pinjaman buat dia. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, dan akhirnya ketika awal bulan kita mention dia di WA. Hai bro, apa kabar? Dia bilang baik. Kayaknya kamu masih punya hutang janji kepadaku kalau memasuki bulan yang baru. Orang ini bilang kayaknya aku gak punya janji apapun kepadamu. Kemudian kita bilang sama dia, bukankah kamu punya sebuah pinjaman kepadaku?
Kemudian dia bilang sama kita, kan kamu sahabatku. Teman-teman, kadang-kadang orang yang berhutang kepada kita lebih galak daripada orang yang memberikan hutang. Setuju apa setuju ya? Beberapa di antara teman-teman yang belum menikah, mungkin pernah di-PHP oleh seorang laki-laki. Waktu dia sama kita, jalan sama kita, kemudian dia bilang kepada kita, hanya kamu orang yang satu-satunya yang ada di hatiku. Sekali aku menggenggam tanganmu, aku yakin kita akan masuk sampai ke pelaminan dan pernikahan, sampai maut yang akan memisahkan kita. Belum menikah aja udah mengucapkan janji nikah. Tapi kan 1 tahun, baru berjalan 2 tahun, tiba-tiba ada orang lain yang ada di antara hubungan kita. Kadang-kadang ada begitu banyak orang terlalu gampang untuk memberikan janji, tapi tidak bisa menepati janjinya. Seorang berkata demikian, ada satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu ketidakpastian. Semua janji yang orang berikan buat kita kadang-kadang gak pasti akan ditepati. Dan terlebih daripada itu kita hidup dalam sebuah dunia yang gak pasti. Gak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 3 minggu ke depan. Sehingga sulit sekali untuk kita memegang sebuah hal untuk kita terus berjalan. Makanya semua orang senang ketika mereka mengakhiri tahun lama dan memasuki tahun yang baru. Biasanya orang kalau mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru, ada satu profesi yang paling laris di dunia ini. Apa itu Bapak Ibu? Paranormal, setuju ya? Kenapa banyak orang senang datang ke paranormal, datang ke suhu, lihat astronomi? Kenapa? Karena mereka senang ketika mereka mengetahui bulan Januari 2025, kamu akan menemukan jodoh yang tepat. Wah, kita senang banget. Bisnismu akan maju, reputasimu akan naik, karirmu akan meningkat. Kenapa kita senang dengan janji-janji yang mereka berikan? Karena waktu kita mengetahui ada sesuatu yang kita bisa pegang ketika kita menjalani kehidupan dunia yang tidak pasti ini. Saya percaya bahwa hidup di dunia ini itu tidak seperti penghitungan matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Kita hidup di tengah dunia yang tidak pasti sama sekali. Kemarin salah satu sahabat saya melakukan ibadah, ucapan syukur 40 hari mamanya meninggal. Makanya kemarin saya hadir di sana, sahabat terbaik yang saya punya, teman dekat saya, bestie banget. Dia berangkat ke Pineng bersama dengan istrinya untuk kontrol dari sakitnya. Kemudian karena dia kontrol, mamanya dengar masakan dan makanan di Pineng begitu lezat, enak, mamanya memutuskan untuk menemani dia berangkat. Kemudian mamanya berangkat sama dia ke Pineng. Setelah mereka sampai di Pineng, mamanya berkata, kayaknya karena mama udah sampai di sini, mama pengen check up aja deh. Kemudian mamanya memutus check up dan hasil check upnya kurang bagus, ada pengapuran di jantungnya. Dan dokter memutuskan untuk dikateter. Kemudian waktu di kateter ternyata ada penyumbatan sebelah kiri dan sebelah kanan 90 dan 80. Dokter memutuskan untuk bypass, waktu tahu akan di bypass dia drop. Disuntik, diinjeksi. Dokter berkata semuanya baik, semuanya akan berhasil. Di bypass. Waktu disambung, ternyata jaringannya gak kuat, pecah terus dan akhirnya pendarahan hebat. Dia telepon saya jam 10, saya cari tiket jam 11, saya berangkat ke Pineng besok harinya karena dia sahabat dekat saya. Gak sampai saya ke Pineng, jam 9 pesawat saya berangkat ke Pineng, jam 4 pagi, 4 subuh. Mamanya dipanggil Tuhan pulang. Yang membuat mereka syok, berangkat semua dalam keadaan baik. Masuk rumah sakit dalam keadaan sehat. Papanya bilang kenapa harus keluar dari rumah sakit dalam keadaan meninggal. Semua orang dalam hidup ini gampang memberikan janji, semuanya akan baik. Tetapi sulit untuk memegang janji yang diberikan oleh manusia. Makanya saya menuliskan manusia gampang memberikan janji, tapi sulit untuk menepatinya. Tapi untungnya, kata Bernadia, untungnya, ada yang tahu lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Oh salah ya. Bumi masih berputar katanya. Manusia gampang memberikan janji tapi sulit untuk menepatinya. Tapi untungnya Tuhan itu senang memberi janji. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang sangat pasti akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bisa katakan amin?
Bangsa Israel menunggu begitu lama untuk datangnya seorang Mesias. Kenapa mereka berharap Mesias itu akan turun? Karena waktu Mesias turun, Mesias akan menyelamatkan bangsa Israel, memberikan kebebasan penuh buat mereka. Mereka ada di dalam kondisi penjajahan dari orang Roma. Mereka tertekan, mereka dianiaya, mereka dalam kondisi-kondisi yang sulit. Setiap hari mereka berdoa supaya Mesias itu turun. Dan bukankah Tuhan berjanji ribuan tahun yang lalu bahwa akan lahir seorang anak laki-laki, dia akan diberi nama penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukankah laki-laki yang lahir itu akan memberikan kebebasan buat kami, membawa kami keluar dari penderitaan ini. Dia seperti sebuah terang yang membawa kami keluar dari kegelapan ini. Mereka menantikan Mesias itu bertahun-tahun. Sampai pada satu kali berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Ketika Maria disampaikan sebuah berita, salam hai engkau Maria, orang yang dikasihi Tuhan, ada kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria kaget. Maria berkata, bagaimana mungkin? Aku belum menikah, aku belum bersuami, baru bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dan aku belum bersentuhan sama sekali. Belum bersetubuh dengan dia, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan dan bisa hamil. Tapi malaikat Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Tuhan. Dan Maria berkata, aku ini hambamu. Jadilah kepadaku seperti apa yang kau firmankan. Maria belajar taat. Terlalu gampang untuk Maria bisa menerima janji itu. Karena janji itu diberikan buat Maria. Tapi berbeda dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf yang hari ini kita baca. Yusuf menjaga integritasnya tetap baik. Alkitab berkata tidak ada orang yang lebih baik hati seperti Yusuf. Orang yang tulus hatinya. Baik hidupnya. Dia menjaga integritasnya sangat teguh ketika dia bertunangan dengan Maria. Dia tidak bersetubuh dengan Maria satu kali pun. Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa Maria itu masih perawan. Belum berhubungan dengan Yusuf. Yusuf menjaga istrinya dengan baik. Dan dia menjaga hidupnya dengan baik. Tapi di tengah-tengah dia menjaga integritasnya. Tidak lama kemudian dia mendapat kabar bahwa orang yang dicintainya. Orang yang sangat dikasihinya. Hamil. Seandainya kita jadi laki-laki itu. Kemudian perempuan datang kepada kita. Hai bro, gue hamil nih. Tapi Roh Kudus yang membuat aku hamil. Kira-kira kita percaya enggak? Sulit bagi Yusuf untuk menerimanya. Dia berpikir segala sesuatu sudah lenyap buat dia. Dia kecewa, dia marah. Dalam salah satu bahasa berkata Yusuf sangat gelisah hatinya. Karena dia menghadapi sebuah dilema yang besar. Apakah aku harus menceraikannya secara terbuka supaya semua orang tahu? Tapi kalau semua orang tahu maka Maria akan dirajam dengan batu. Harus dibunuh. Makanya Alkitab berkata Yusuf memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, menarik. Mereka baru bertunangan tetapi kenapa harus menceraikan? Orang Yahudi berkata waktu kita bertunangan itu udah persis seperti seorang yang menikah. Bedanya waktu bertunangan belum boleh melakukan hubungan seks sama sekali. Belum boleh bersetubuh. Nanti setelah pas hari pernikahan baru mereka boleh melakukannya. Tapi bagi orang Yahudi, orang yang sudah tunangan tidak boleh berpisah. Makanya perpisahan di dalam pertunangan itu diibaratkan sama dengan satu kata perceraian. Di tengah situasi genting Yusuf ingin menceraikan Maria diam-diam karena dia mengasihi Maria. Tuhan memberikan intervensinya. Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada Yusuf dan Tuhan berkata, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, intervensi Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita orang percaya. Bisa katakan amin? Mungkin beberapa di antara kita sedang ada di posisi sama seperti Yusuf. Kita ada di posisi sulit untuk membuat sebuah keputusan terhadap karir kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap rumah tangga kita. Dan di titik-titik akhir sebelum kita membuat keputusan, tiba-tiba Tuhan memberikan intervensi. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Yang kadang-kadang besok kayaknya kita nggak bisa makan nih. Besok kayaknya kita nggak bisa kerja nih. Besok kita kayaknya susah untuk menjalani kehidupan kita. Tapi anehnya kadang-kadang Tuhan selalu memberikan pertolongan buat kita di titik-titik terakhir. Halo? Makanya ada sebuah kata-kata bijak berkata Tuhan itu selalu tepat waktu. Bisa katakan amin? Cepat.
Tapi juga nggak pernah terlalu terlambat. Tuhan selalu memberikan intervensinya dalam hidup kita. Dia selalu mengirimkan orang-orang terbaik untuk mengingatkan kita. Supaya kita nggak keluar dari jalan yang Tuhan inginkan untuk kita lalui. Dan satu hal yang sangat saya percaya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ikut campur tangan dan selalu ada buat kita. Yusuf berpikir bahwa masa depannya hancur. Yusuf berpikir tidak ada sesuatu yang baik yang akan dialami. Dia sudah merencanakan, dia sudah memikirkan akan membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Tapi dia berpikir semuanya udah hancur. Semuanya udah sia-sia. Tidak ada lagi harapan buat dia untuk bisa menikmati sebuah pernikahan yang sehat. Sebuah pernikahan yang bahagia. Tetapi di tengah harapan akan masa depan yang hancur, janji Tuhan itu selalu memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Bisa katakan amin? Tuhan memberikan janjinya kepada Yusuf. Dan Tuhan berkata, apapun yang terjadi, aku akan memberikan seorang penolong buat kamu yang bernama Immanuel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masalah dan keputusasaan seringkali membuat manusia itu selalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita belajar bergantung dan setia kepada janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan percayalah, pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam situasi yang kita harapkan terkadang. Tetapi semua janji Tuhan itu selalu penuh dengan tujuan. Halo? Kalau boleh kita pikirkan, Yusuf seharusnya berharap semuanya tidak terjadi. Udahlah Tuhan, kalau Tuhan bisa membuat Maria hamil, bisalah Tuhan gak membuat Maria gak jadi hamil. Kenapa? Karena dia harus dihadapkan pada semua stigma dari masyarakat. Bagaimana pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu buat dia. Kamu kan belum menikah. Kenapa istrimu sudah hamil? Dia harus menghadapi hujatan, dia harus menghadapi kucilan. Dia harus berjuang 9 bulan 10 hari untuk menemani Maria. Di masa-masa itu bahkan dia tidak bersetubuh dengan istrinya sendiri sampai anak itu dilahirkan. Tapi Yusuf tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan genapi janjinya. Karena dia Tuhan yang sangat-sangat setia. Matius pasal 1 ayat 22 berkata demikian, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi. Genap semua apa yang Tuhan janjikan buat kita. Makanya Tuhan kita disebut dengan God of Covenant. Apa artinya Tuhan perjanjian? Kalau dia sudah buat janji, dia Tuhan yang faithful. Dia Tuhan yang sangat setia dengan janjinya dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Janji apa yang Bapak Ibu harapkan di hari Natal ini? Punya rumah baru, mobil baru, sepeda motor baru, pasangan yang baru yang gak boleh. Semuanya kita pengen sesuatu dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita memikirkan ada satu janji yang jauh lebih besar yang Tuhan berikan buat kita? Karena janji Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu diberikan buat kita semua. Makanya Matius pasal 1 ayat 21 berkata demikian, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, sesuatu yang gak mungkin kita bisa gapai, sesuatu yang gak mungkin kita bisa raih dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Itu yang dia berikan buat kita. Selama sesuatu itu masih kita bisa raih, itu bukan yang terbesar buat kita. Tapi ketika ada sesuatu yang kita gak bisa raih, kita gak bisa gapai, tapi Tuhan berikan buat kita, itulah sesuatu yang besar. Orang-orang pada waktu itu gak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melakukan hukum Taurat begitu sulit buat mereka. Tetapi di tengah ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan diri, janji akan datangnya Sang Juru Selamat, itu seperti sebuah pengharapan yang diberikan buat mereka. Banyak orang berkata bahwa Natal itu berbicara tentang damai sejahtera. Saya kurang setuju kalau Natal berbicara tentang damai sejahtera. Kalau Natal hanya berbicara soal damai sejahtera, Yesus gak perlu turun ke dalam dunia ini. Karena kelahiran Yesus tidak memberikan damai sejahtera. Apakah Maria sehari itu mengalami damai sejahtera dalam hidupnya? Apakah Yusuf mengalami damai sejahtera dalam hidupnya? Ibu-ibu yang anaknya harus dibunuh di bawah usia 2 tahun. Ketika Herodes tahu, lewat orang-orang Majus semua anak-anak di bawah usia 2 tahun dibunuh pada waktu itu di Bethlehem. Semua ibu-ibu itu gak damai sejahtera. Banyak orang berkata bahwa Natal itu berbicara tentang sukacita. Saya juga kurang setuju kalau Natal berbicara tentang sukacita.
Kalau Natal hanya berbicara tentang sukacita, cukup Rose, Blackpink, APT, APT. Ada yang mau joget APT sama saya sore ini? Pak Ronald mau sama Pak Kris? Kita buat video sebentar. Kalau memang Natal hanya berbicara tentang sukacita, cukup undang Bruno Mars, artis stand up comedy datang ke tempat ini. Semua kita udah sukacita. Tapi Natal berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada damai sejahtera. Natal berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sukacita. Tapi Natal berbicara tentang sebuah kehidupan yang baru yang Yesus berikan buat kita. Yang gak mungkin kita mampu raih, yang mampu kita capai, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Dengan Yesus lahir di dalam dunia ini, maka kita pun bisa lahir dalam kerajaan surga. Bisa katakan amin? Karena Yesus lahir ke dalam dunia ini, semua di antara kita punya kesempatan untuk lahir baru. Karena Kristus lahir dalam hati kita, yang membuat di waktu yang bersamaan kita memiliki kerajaan surga. Dan saya percaya penyelamatan Tuhan datang bukan hanya dalam bentuk keajaiban, tetapi dalam bentuk kehadiran. Dia datang sendiri buat kita. Dia menemani kita. Menarik. Saya senang bagian ini. Kenapa Tuhan perlu menekankan dua kalimat ini kepada Yusuf? Yang pertama, bahwa anak yang dilahirkan itu yang akan menyelamatkan dunia. Tetapi kemudian dia berkata, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tuhan tahu, di masa-masa itu Yusuf mungkin sulit untuk berjalan menghadapi tekanan sosial, menghadapi hinaan, menghadapi bulian. Saja jaminan yang sama Tuhan berikan buat kita hari-hari ini. Apapun yang sedang kita alami, situasi apa yang kita sedang hadapi, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bisa katakan amin. Ketika ketakutan menghantui kita, ingatlah janji Sang Juru Selamat yang selalu menyertai kita. Kesetiaan Tuhan itu bukan hanya terlihat waktu dia dinamakan Immanuel, dia dinamakan Yesus. Tapi kesetiaan Tuhan terlihat dalam diri Sang Immanuel. Karena dia datang bukan hanya untuk mengampuni kita, tetapi dia juga datang untuk menemani kita berjalan di dalam dunia ini. Mungkin beberapa di antara kita sedang ada di titik sulit dalam hidup kita. Beberapa di antara kita harus dievaluasi pekerjaan kita mungkin. Karena pekerjaan kita belum menutup target yang sudah ditetapkan. Sehingga kita berpikir kita ada di ujung tanduk hari ini. Beberapa di antara kita mungkin sulit untuk melihat tahun 2025. Karena apa yang kita capai di tahun 2024 tidak secara signifikan terjadi buat kita. Beberapa di antara kita mungkin sedang terpuruk dengan pergumulan rumah tangga kita 1 tahun ini. Kita belum melihat ada sebuah hasil yang signifikan. Tapi kalau kita ada di titik ini, semua karena Allah yang Immanuel selalu ada buat kehidupan kita. Bisa katakan amin. Dan menariknya setelah disampaikan semuanya, Yusuf bangun dari tidurnya. Dan Yusuf melakukan sama persis seperti apa yang Tuhan perintahkan buat Yusuf. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita bukan hanya percaya kepada janjinya. Tapi Tuhan ingin kita berjalan di dalam janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena ketaatan itu adalah bukti dari iman yang hidup. Sekali lagi, ketaatan itu adalah bukti dari iman yang hidup. Karena kita percaya kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hari-hari ini taat aja sama Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Apapun yang kita lihat ke depan, mungkin kita gak mampu melihatnya dengan begitu baik. Tapi Tuhan pengen kita jalan aja, taat aja. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Di masa-masa sulit hidup kami, ketika saya harus memutuskan apakah terus melayani Tuhan atau kembali bekerja. Di saat tekanan ekonomi, kehidupan rumah tangga, khususnya ekonomi kita yang begitu susah. Kita sudah kehilangan semuanya. Untuk makan hari lepas hari aja begitu sulit. Hari-hari itu hampir saya pengen kembali, udahlah pulang ke rumah aja nih. Di rumah masih ada usaha, masih ada bisnis. Ngapain jadi pendeta? Kayaknya susah banget.
Di masa-masa sulit dalam hidup saya, hampir saya pergi dari pelayanan saya. Tapi istriku mengingatkan saya. Dia berkata, bukankah Tuhan yang sudah berjanji buat kita? Dia sampaikan semua pesan-pesan yang Tuhan sudah berikan buat kita hari itu. Dan saya memutuskan untuk tetap berjalan di dalam janji Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari ini, entah masalah rumah tangga kita, sakit penyakit kita, ekonomi kita. Kalau Tuhan yang sudah berikan janji itu, Dia Tuhan yang setia, yang selalu memegang janjinya dalam kehidupan kita. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Berapa banyak teman-teman yang pernah dengar sebuah istilah save by the bell? Pernah dengar istilah ini enggak? Biasanya istilah ini digunakan buat seseorang yang bisa keluar dari masalahnya, dari pergumulannya, dan dia bisa keluar begitu saja. Sebetulnya cerita ini diangkat dari kisah nyata dari seorang yang bernama John Hatfield. Pada tahun 1996, pada waktu itu John Hatfield ditugaskan untuk menjaga Windsor Castle yang ada di Inggris. Tugas seorang penjaga adalah menjaga castle itu. Dan selama dia menjaga castle itu, dia tidak boleh tidur. Tetapi satu kali Hatfield dituduh tidur di tempat dia menjaga. Sehingga dia harus diadili. Dan pihak pada waktu itu memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati buat Hatfield. Karena sangat tabu bagi seorang penjaga castle untuk dia tidur. Sehingga Hatfield dijatuhkan hukuman mati. Hatfield bergumul, kemudian dia mengajukan banding. Dan waktu dia banding, dia berkata kepada pengadilan, aku nggak tertidur selama aku menjaga. Itu semua tuduhan palsu. Kemudian mereka berkata, apakah ada hal yang membuktikan bahwa kamu nggak tidur ketika kamu menjaga? Dia berkata, waktu aku sedang berjaga, aku mendengar bunyi bel yang dibunyikan di sebuah gereja katedral Saint Paul yang berjarak 20 mil dari tempat aku jaga. Dan waktu aku menjaga itu, aku mendengar bahwa lonceng itu berbunyi 13 kali. Tapi pihak pengadilan tidak menerima pembelaan Hatfield dan dia tetap dijatuhi hukuman mati. Tapi ada seorang yang baik yang penasaran. Kemudian dia menyelidiki apa yang dilakukan dan dialami oleh Hatfield. Kemudian dia tanya sana sini. Ternyata dia menemukan benar. Waktu jam di mana Hatfield berjaga, lonceng dari katedral Saint Paul berbunyi 13 kali. Kemudian dia tanya beberapa orang untuk meneguhkan bukti dan mereka semua berkata benar di waktu itu, di jam itu lonceng gereja katedral berbunyi 13 kali. Akhirnya hukuman Hatfield ditunda atau ditangguhkan dan Hatfield bisa hidup 102 tahun meninggal tanpa dijatuhi hukuman sama sekali. Hatfield adalah seorang yang saved by the bell. Tapi bunyi lonceng itu 13 kali. Hari ini kalau kita ada di tempat ini karena lonceng Natal itu sudah dibunyikan Tuhan buat kita. Lonceng pertama dibunyikan ketika Allah Sang Juru Selamat itu lahir ke dalam dunia ini. Lonceng itu tidak hanya berbunyi 13 kali. Tapi saya percaya bahwa lonceng itu berbunyi setiap hari dalam hidup kita. Dia selalu berbunyi, selalu berbunyi. Dan setiap dentingan lonceng itu Tuhan seolah-olah berkata buat kita, aku datang buat kamu untuk memberikan keselamatan yang penuh buat kamu. Setiap kali lonceng itu berbunyi, seolah-olah Tuhan sedang berkata buat kita bahwa aku menyertai kamu. Dan kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Apakah kita mau mendengarkan lonceng yang Tuhan bunyikan setiap hari dalam hidup kita? Setiap kita bangun pagi, lonceng itu Tuhan bunyikan. Bahwa aku ada buat kamu. Aku menyertaimu. Aku Tuhan yang setia. Semua masalah yang kamu hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan sebuah janji yang aku berikan buat kamu. Janji Tuhan buat kamu masa depan cerah. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada jalan keluar yang tidak Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Kalau keselamatan aja Tuhan berikan buat kita, apalagi yang lainnya, Dia selalu berikan buat kita. Dengar lonceng itu berbunyi dalam hidup kita setiap hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama hari ini. Kita hampiri Tuhan hari ini. Mungkin beberapa di antara kami sedang ada di titik akhir kekuatan kami. Beberapa di antara kami sudah hampir putus asa.
Karena sebentar lagi kami harus mengakhiri tahun ini. Tapi kami belum melihat jalan keluar yang terbaik buat sakit penyakit kami. Masalah keluarga kami, pergumulan kami. Kami ada di persimpangan jalan seperti Yusuf yang harus membuat sebuah keputusan yang besar. Tapi kalau Tuhan bisa memberikan intervensi dan memberikan pesan kepada Yusuf, hari ini biarkan Tuhan yang setia itu memberikan pesan dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan bicara buat kami. Supaya waktu kami berjalan dengan penuh kepastian, dengan penuh kekuatan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang Immanuel, yang senantiasa setia berjalan bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggal kami sekalipun. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada buat kami. Dan hari ini kami mau katakan hadir-Mu Tuhan lebih daripada cukup buat kami. Karena firman-Mu berkata kalau Tuhan di pihak kami tidak ada lawan kami. Kesetiaan yang Tuhan berikan buat kami, kesetiaan yang Yusuf berikan buat kami, menjadi pedoman untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan yang setia itu. Mari Bapak Ibu yang bawa handphone, bisa kita keluarkan handphone kita. Mungkin kita bisa nyalakan flashlight dari lampu handphone kita. Kalau di malam yang gelap itu, Yesus Sang Terang itu mau lahir ke dalam dunia ini. Dia lahir karena dia setia dengan janjinya. Dia lahir karena dia menepati janjinya. Dan di waktu yang bersamaan kesetiaannya juga menjadi bagian dalam hidup kami. Karena dia tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Mari kita angkat tinggi flashlight kita sama-sama. Biarkan terang ini mengusir kegelapan. Terang ini juga lahir di hati kami Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi keraguan. Kami belajar setia. Sama seperti Tuhan Yesus sudah setia buat kami. Di malam yang gelap itu, terang Kristus menjadi sesuatu yang kami dambakan dalam hidup kami. Surga menyanyikan
In this moment, we invite you to remember the true meaning of Christmas, the wonder, the awe, and mystery of that holy night, the deep truth that in the quiet moments, the greatest miracles are born. Remember the humble beginnings of the Christ child, He who was born in a manger. He is the one who would become our Savior. Little Lord Jesus, who was laid in that humble cradle, surrounded by peace and love. He had destined to bring hope and redemption to the world. A child so tender and small was not just a baby. He was the fulfillment of prophecy, the King of Kings. What simple nature to parent was that? 3 little ones making soft searching cry. 4 weary feet on the donkey who prayed, as one tiny baby dreams deep in the hay. Jesus, Jesus, little Lord Jesus, bright as the star in the sky. Jesus, Jesus, little Lord Jesus, glory to God on high. One choir of angels to shepherd bent wings, 3 royal gifts wrought with love from the east. 4 gentle hands soothed the baby whose tears and one to Redeemer for all of the earth. Jesus, Jesus, little Lord Jesus, bright as the star in the sky. Jesus, Jesus, little Lord Jesus, glory to God on Jesus, Jesus, little Lord Jesus, bright as the star in the sky. Jesus, Jesus, little Lord Jesus, glory to God on high. Mary, a young woman full of faith, held in her arms the Savior of the world. Over 2,000 years ago, in a humble manger, a child was born, destined for greatness. His mother, Mary, chosen by God, for the baby she carried would heal the sick, perform miracles, and ultimately bring salvation to all. Mary's journey was one of faith and trust.
carrying a promise that was greater than she could ever imagine. A miraculous gift and profound love that God demonstrated through the birth of Son of God. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has one where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Did you know? In the quiet, humble manger, a child was born, an infant who would grow to be the Prince of Peace, the great King, the everlasting Father. The birth of Jesus is the fulfillment of ancient promises.
the arrival of God's Son, who would bring hope, healing, and restoration to all. In this child, we see the embodiment of peace. Peace between God and humanity. Peace within our hearts, and peace that surpasses all understanding. As the great King, he would rule with justice, grace, and love. And as the everlasting Father, he would offer a love that never fades, a presence that never leaves. The gift of Jesus is not just a gift of a Savior, but a King who reigns with compassion, a Father who cares deeply, and a Prince who brings lasting peace. Through him, the world finds its true hope. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sembahlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Tuhan, Juru Selamat dunia. Today, we are all called to witness the miraculous birth of our Savior. Born in a humble stable, yet destined to reign as King of Kings. The shepherds, the angels, and wise men coming to honor the child who would bring light into the darkness, hope to the hopelessness, and salvation to the world. Together, we declare, O come, all ye faithful, to worship and adore the newborn King, our Savior and Lord. He is worthy of our praise, worthy of our worship, and worthy of all our devotion. Let us all come faithfully and joyfully. Let us offer Him our love and our lives as we proclaim the glory of His birth and the peace He brings to all who receive Him. Let us all come together to worship Jesus Christ, the Son of God, Emmanuel, King of Kings, Lord of Lords, our Savior, our Redeemer, the Prince of Peace, mighty God, the everlasting Father, the light of the world. Oh, come. Oh, come. Hi, guys. Come on.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh yang ingin memberikan persembahan bisa mempersiapkan persembahannya di hadapan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan karena setiap kali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi. Kami belajar memberi dengan penuh sukacita karena kami tahu apa yang kami punya itu juga datangnya daripada Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur dan bersukacita dengan semua teman-teman dari IFJ Cirebon. Kalau kami boleh merayakan Natal, kami percaya Yesus bukan hanya lahir ke dalam dunia ini, tapi Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hati kami, memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal buat setiap kami. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pernyataan dari Allah Roh Kudus yang akan terus membuat kau naik dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah ketika kau masuk dan diberkatilah ketika kau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Karena Dia gembalamu yang baik yang membawa engkau ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia penjaga Israel yang tidak akan pernah terlelap, akan menjaga dan melindungi kita hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan amin. Wish you a Selamat Merry Natal dan Christmas. Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat malam, AFJF Cirebon mengucapkan selamat Natal. Sekian dan terima kasih. Ya kalau
Halo, semua naik, anak-anak kita foto dulu.